Selanjutnya, bagaimana agar pesan ya, atau informasi yang kita buat ya tentang suatu produk ataupun jasa ya, baik itu produk komersil maupun produk sosial ya, supaya eh, menarik ya, supaya menarik ya, dipandang oleh audiens ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya terkait dengan daya tarik ya. Nah, daya tarik di sini adalah untuk keberhasilan ya, komunikasi dengan sasaran atau audiens ya, dengan konsumen ya. Yang pertama, daya tarik iklan dilihat dari segi rasional ya. Daya tarik pesan iklan yang sifatnya rasional ya. Ada beberapa tipe pesan yang menimbulkan daya tarik rasional ya, sehingga mendapat perhatian dari konsumen ya. Nah, apa saja sih daya tarik rasional ini ya? Yang pertama adalah eh, berhubungan dengan pengambilan keputusan ya. Nah, yaitu penerima pesan diberikan motivasi untuk memproses informasi yang menyampaikan sisi manfaat suatu produk ya, keunggulan produk tersebut, sekaligus menampilkan argumentasi yang masuk akal ya, termasuk ke dalam tipe daya tarik faktual ya. Jadi menyampaikan uh, apa namanya, kelebihan, manfaat, keunggulan ya, kemudian mengapa harus menggunakan produk tersebut ya, adanya alasan atau argumentasi ya yang masuk akal ya, sehingga informasi itu bisa dicerna oleh audiens ya. Kemudian daya tarik yang kedua ya, yang sifatnya rasional adalah pada aspek contoh misalnya di dalam iklan tersebut ada eh, bagian daripada kehidupan seseorang ya, atau potongan kehidupan seseorang ya. Pesan iklan menampilkan ya potongan kehidupan ya yang banyak ditampilkan di televisi ya. Penonton dipaparkan atau disuguhkan ke dalam bentuk kehidupan sehari-hari misalnya ya. Misalnya iklan ibu-ibu dalam mencuci pakaian ya. Nah, apa sih kendala misalnya ya ibu-ibu ketika mencuci pakaian misalnya ya, makalah muncul inovasi produk ya, yang mencuci dengan sekian ribu tangan misalnya kekuatannya ya. Contoh misalkan dalam produk deterjen ya, bagaimana aktivitas seorang ibu-ibu ya dalam mencuci ya. Nah, bagaimana supaya mencucinya lebih uh, mudah ya, lebih ringan ya. Nah, makanya ya, gunakan produk-produk tertentu misalnya di situ ya. Kemudian selanjutnya ya, yang sifatnya rasional, daya tarik rasional adalah di sini pada aspek demonstrasi ya. Pesan iklan yang ditampilkan menggambarkan kemampuan produk ya secara instrumental yang mampu menyelesaikan masalah ya, seperti iklan obat sakit kepala ya, nah, pembersih lantai misalnya ya, penghilang tombek misalnya, sampo ya, yang merupakan teknik demonstrasi dalam menampilkan pesan iklannya ya, mencerahkan wajah misalnya ya, tampak lebih uh, keren misalnya ya dengan menggunakan produk tersebut ya, sehingga didemonstrasikan bagaimana cara uh, menggunakannya ya. Kemudian yang sifatnya rasional selanjutnya adalah iklan perbandingan ya. Nah, di sini iklan yang berusaha membandingkan keunggulan produk yang ditawarkan dengan produk lain yang sejenis ya. Perusahaan ya berusaha meyakinkan konsumen ya akan suatu produk ya yang akan ditawarkan itu lebih baik daripada produk yang lainnya ya. Iklan sabun
pencuci tangan misalnya ya, dapat membunuh ya sekian persen ya bakteri yang ada misalnya ya. Kemudian apalagi ya, tadi deterjen misalnya tidak merusak pakaian misalnya ya. Nah itu salah satu iklan yang berusaha untuk membandingkan ya suatu produk dengan produk yang lain misalnya, atau lebih hemat energi misalnya dalam penggunaan lampu misalnya ya. Nah, kemudian daya tarik iklan yang kedua yang lebih menekankan pada aspek perasaan ya ataupun emosi ya. Daya tarik didasarkan pada perasaan dan emosi digunakan untuk produk-produk mewah ya ataupun produk yang cukup murah ya. Nah, salah satu pesan iklan ya dengan daya tarik perasaan dan emosi ya, diantaranya adalah menyinggung aspek rasa takut misalnya ya. Biasanya iklan menimbulkan aspek-aspek negatif ya berhubungan dengan perilaku atau penggunaan produk yang tidak tepat ya. Contoh misalnya iklan pasta gigi ya, ya dengan membuat iklan yang menakut-nakuti konsumen bahwasanya ya, gigi akan keropos jika tidak menggunakan pasta gigi yang ditawarkan ya. Seseorang akan mengalami ya resiko penyakit diabetes mellitus apabila ya tidak menggunakan produk tersebut misalnya ya. Jadi menakut-nakuti ya audiens ya, sehingga audiens itu berpikir kemudian ya, oh ya ternyata sesuai dengan karakteristik masing-masing audiensnya, sehingga ya mau menggunakan produk tersebut ya. Kemudian daya tarik yang didasarkan pada perasaan dan emosi lebih menekankan pada aspek humor ya, memberikan daya tarik emosional karena daya tarik dapat menarik perhatian konsumen ya. Alasannya ya tadi menggunakan humor ya, karena humor dapat membuat penerima pesan memperoleh mood yang positif ya. Maka kemungkinan penerimaan pesan secara baik ya dan akan lebih besar ya, akibat tadi adanya rasa bahagia atau humor tadi ya. Nah ini kebalikan daripada rasa takut tadi ya. Nah, lain halnya dengan keadaan buruk misalnya ya. Penonton cenderung tidak akan memperhatikan iklan tersebut ya. Nah apa sih contohnya ya, salah satu contohnya misalnya produk-produk apa yang menekankan pada aspek humor misalnya ya. Nah, produk rokok misalnya ya dengan contoh misalnya ya orang Indonesia ya yang percaya pada hal-hal yang gaib misalnya ya, ya aku beri 3 permintaan misalnya, yaitu salah satu contoh iklan rokok ya. Nah itu juga menampilkan aspek humor ya. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan perasaan dan emosi, yaitu menekankan pada aspek animasi ya. Animasi banyak digunakan untuk produk-produk yang konsumennya anak-anak biasanya ya. Penggunaan animasi untuk iklan sarapan pagi misalnya ya, kemudian iklan coklat ya, iklan susu formula misalnya, permen ya, dan makanan-makanan lain yang menggunakan animasi ya. Nah ini adalah untuk menghindari rasa bosan dari konsumen ya, dengan adanya animasi yang direkayasa guna menarik perhatian audiens ya. Sekuat macan misalnya ya. Nah, seolah-olah ya namanya anak-anak ya, ketika mengkonsumsi produk tersebut ya dia itu seolah-olah ya memiliki kekuatan yang ada di iklannya itu ya, seolah-olah menjadi persepsinya yang menjadi bagian daripada
superhero yang ada atau yang digunakan di dalam mengiklankan produk tersebut, ya, penggunaan animasi, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, terkait dengan perasaan dan emosi adalah berkaitan dengan aspek seks, ya. Banyak iklan yang menggunakan tema iklan seks sebagai daya tarik, ya. Nah, namun iklan ini, ya, biasanya diprotes oleh masyarakat karena sifatnya yang kontroversial, ya. Penggunaan tema seks ya memang sangat ampuh untuk menarik perhatian penonton, ya, bahkan untuk produk-produk yang tidak berhubungan dengan seks, ya. Contoh misalnya pada iklan makanan, ya, tapi menggunakan kata-kata seks, ya. Contoh misalnya iklan kacang atom, ya, ini kacangku misalnya, ya. Selanjutnya, ya, yang menekankan pada perasaan dan emosi, ya, yang dijadikan sebagai daya tarik adalah menggunakan musik, ya. Penggunaan musik, ya, sebagai daya tarik iklan, ya, karena musik akan menimbulkan karisma, ya, atau wibawa, ya, dan kesan tersendiri, ya, bagi produk iklannya, ya. Apa sih salah satunya, ya? Nah, adik-adik bisa memahami, ya, bisa mengamati, ya, di televisi, ya, penggunaan musik, ya, membuat seseorang menjadi lebih berwibawa, ya, atau menimbulkan kesan tersendiri, ya, bagi orang yang menggunakan produknya itu, ya. Kemudian yang terakhir, ya, ini menekankan pada aspek fantasi, ya. Penggunaan fantasi diyakini bisa menimbulkan perhatian dari penonton. Produk makanan kecil, ya, untuk anak-anak sering menggunakan fantasi, ya. Ketika dia memakan suatu produk, ya, makanan misalnya, dia berubah menjadi superhero yang sangat kuat misalnya, yang bisa menolong kawan-kawannya, ya, yang diganggu oleh seorang monster misalnya, yaitu fantasi, ya, penggunaan fantasi dalam sebuah iklan, ya, untuk menimbulkan daya tarik pada anak-anak. Selanjutnya terkait dengan iklan, tentunya ada yang namanya perencanaan, ya. Adanya perencanaan, ya, di dalam memilih media iklan, ya. Nah, pemilihan media iklan dalam penyampaian pesan ini memegang peran penting, ya, dalam proses komunikasi, ya. Pesan tidak akan sampai ke audiens, ya, jika tidak ada media, ya. Oleh sebab itu, ya, memilih media yang tepat akan sangat menentukan apakah pesan yang ingin disampaikan, ya, kepada kelompok sasaran sampai atau tidak, ya. Pertama, perusahaan harus, ya, atau produsen harus menentukan siapa sih target konsumen yang akan dituju, ya. Target konsumen bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok demografis, ya, berdasarkan karakteristik umur, pendidikan, pendapatan, jumlah keluarga, psikografis misalnya, dan lain-lain. Kemudian perusahaan atau produsen juga perlu melihat kapan iklan itu ditayangkan atau disampaikan kepada target konsumen, ya. Setiap perbedaan waktu tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu, di dalam perencanaan media diperlukan adanya tahapan, ya. Di sini ada 3 tahapan dalam pengambilan keputusan mengenai pemilihan media, ya, dalam beriklan. Yang pertama adalah pimpinan, ya, harus menetapkan jenis-jenis umum media yang akan digunakan, ya. Haruskah digunakan surat kabar, televisi, ataukah majalah, ya, tadi ditentukan dahulu, ya, tergantung daripada siapa sasarannya. Kemudian yang kedua, ya, jika salah satu yang dipilih, ya, apakah harus digunakan jenis bidang khusus, misalnya keluarga ataupun umum, ya. Kemudian yang selanjutnya, penentu media harus ditetapkan, ya, media apa yang akan
gunakan. Kemudian terkait dengan perencanaan media, ya, ada 3 pemikiran, ya, oleh para ahli, ya, di dalam mengaitkan, ya, antara iklan dengan permintaan produk, ya. Yang pertama, yang bersifat iklan yang bersifat persuasif, ya. Nah, ini dipandang perlu, ya, untuk merayu pembeli, ya. Dampaknya adalah iklan akan mempengaruhi permintaan atau tingkat penjualan melalui perubahan selera dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap suatu merek, ya. Kemudian yang kedua, iklan yang memang sifatnya informatif, ya, yang termasuk kelompok ini percaya bahwa iklan berperan sebagai memberikan sesuatu yang sifatnya konstruktif, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang sifatnya komplementer, ya. Pemegang aliran ini percaya bahwa iklan mempengaruhi peminatan dengan mendongkrak kepuasan konsumen, ya. Iklan diciptakan untuk meningkatkan kebanggaan ketika mengkonsumsi suatu produk, ya, atau menggunakan suatu merek tertentu, ya. Nah, itu beberapa aspek terkait dengan daya tarik iklan dan perencanaan dalam iklan. Kemudian selanjutnya ada komunikasi, ya, dalam pemasaran sosial. Komunikasi dalam pemasaran sosial, ya, tentunya berkaitan erat dengan penyampaian informasi, ya. Tadi informasi yang kita kemas, kita buat, kemudian kita sampaikan, ya, ke halayak atau ke sasaran. Tentunya ada saluran komunikasi, ya. Nah, ini mungkin adik-adik sudah pernah belajar, ya, saluran komunikasi, ya. Secara umum di sini kita bedakan menjadi 2, ya, yang sifatnya personal dan non personal, ya. Saluran komunikasi personal, ya, meliputi 2 atau lebih elemen atau unsur, ya, yang berkomunikasi langsung secara tatap muka, ya, antara pembicara dengan audiensnya, ya. Dapat menggunakan media, misalnya telepon, ya, handphone misalnya, atau email, ya. Nah, komunikasi personal lebih efektif dalam pesan dan menerima umpan balik, ya. Kemudian dalam komunikasi personal di sini ada beberapa langkah, ya, yang dapat digunakan untuk memicu atau menstimulus, ya, pengaruh pribadi, ya, kepada audiens, ya, sehingga dapat bekerja, ya, sesuai dengan keinginan komunikan, ya. Jadi bagaimana upaya kita untuk menstimulus, ya, pengaruh kita, ya, sebagai komunikan, sebagai pemilik produk, ya, agar audiens itu berperilaku sesuai dengan keinginan kita, ya. Ada beberapa cara, ya. Langkah pertama adalah dengan melakukan identifikasi tokoh, ya, tokoh dan perusahaan yang berpengaruh dan dalam memusatkan upaya pada mereka. Siapa sih tokoh kunci, ya, ataukah siapa sih reference group, ya, atau tokoh panutan, ya, yang bisa membawa pengaruh ke audiens, ya. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa membentuk opini publik, ya, dengan cara memasok produk-produk kepada orang-orang tertentu dengan berbagai kemudahan khusus. Jadi biarkan orang yang lain itu atau komunitas yang lain dia, ya, menggunakan suatu produk, kemudian bisa memberikan argumen atau ulasan, ya, terkait dengan produk yang digunakan, ya. Kemudian bisa juga dengan memanfaatkan tokoh masyarakat, ya, yang diberikan kesempatan untuk memanfaatkan suatu produk, ya, kemudian bisa menularkannya, ya, menginformasikannya kepada para katakanlah bahasa gaulnya para followersnya misalnya, ya, sehingga audien itu bisa percaya, ya. Tokoh masyarakat, ya, tokoh agama atau orang yang dipercaya, ya. Kemudian
Bisa juga mengembangkan saluran getok tular, ya. Kalau di masyarakat posyandu ada jadwal posyandu, ya. Di sana kalau tidak menggunakan speaker, ya, di sarana ibadah, bisa juga getok tular, ya. Nanti tolong sampaikan hari Kamis ada kegiatan posyandu di rumah, ya, URW misalnya. Nah, itu getok tular, ya. Kemudian bisa juga menggunakan forum-forum elektronik, ya. Sekarang sudah canggih, ya, jadi komunikasi personal itu, ya, bisa secara sinkronis, ya, menggunakan forum-forum elektronik, menggunakan WA, menggunakan Telegram, ya, menggunakan media sosial yang lainnya misalnya, ya. Kemudian yang kedua, saluran komunikasi, ya, untuk menyampaikan pesan, ya. Di sini yang sifatnya non personal, ya, yaitu komunikasi yang menggunakan alat atau media, ya, seperti media cetak, media radio, televisi, elektronik, ya, maupun media display yang lainnya. Nah, tentunya saluran non personal ini mempunyai beberapa kelemahan dan kekurangan. Di antaranya yang pertama, misalnya media cetak, ya, kelebihannya adalah dapat menjangkau lebih luas, ya, lebih fleksibel, lebih efektif, ya, kemudian lebih memungkinkan untuk kelompok tertentu, ya, produktivitas berkualitas tinggi, ya, kredibilitas tinggi, pesan dalam jangka waktu yang panjang, bisa digunakan berulang-ulang, ya, dalam jangka waktu yang singkat, menjangkau sasaran yang lebih luas. Kemudian kekurangannya tentunya terkait dengan biaya yang bervariasi, ya, tentunya setiap kali penayangan iklan di televisi, ya, di radio, yaitu akan membutuhkan biaya, ya, termasuk frekuensinya. Kemudian tergantung daripada sirkulasi dan selektivitas, ya, mungkin orang yang tidak berminat terhadap suatu produk, ya, tidak akan dilihat, ya, oleh sasaran, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah media elektronik, ya. Kelebihannya adalah kemungkinan menjangkau audiens yang sangat luas tadi, ya. Kemudian dapat menarik dan mengunggah, ya, menggugah emosi yang cukup tinggi. Kemudian selektivitas geografis dan demografis, ya, bisa juga ditayangkan untuk daerah-daerah tertentu iklan itu, ya. Kemudian kekurangannya exposure jangka pendek, ya, high cluster, ya, karena juga membutuhkan biaya juga yang sangat besar di dalam penyampaian pesan ataupun produk tersebut, ya. Nah, itu sekilas, ya, terkait dengan komunikasi dalam pemasaran sosial, ya, terkait dengan penggunaan saluran-saluran komunikasi. Selanjutnya ada pengaruh iklan, ya.